Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam taslima ma ba'du. Sahabat Kang Ahya, pada kesempatan kali ini Kang Ahya mau berbagi pada teman-teman sebuah ilmu ruhiyah yang bagaimana bisa membantu kita untuk scale up kepada yang lebih baik lagi. Karena ini dalam Al-Quran, kita tinggal mengetahui dan praktek, karena ini akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan karirnya. Jadi karirnya kalau mau bagus itu harus mulai evaluasi dari ayat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya akan Allah sempurnakan pekerjaan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia telah mendapati keuntungan yang sangat besar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 ini Allah minta kita untuk at-taqwa. Ini dulu. Jadi kalau kita mau sukses, perbaiki dulu at-taqwa kita. Kan kalau dalam surah Tahrim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahan yang dia punya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki yang arah tidak disangka-sangka. Nah, jadi yang perlu kita baiki adalah takwanya. Dalam hal apa? Khairun al-khair, dalam kebaikannya dalam qaul, a'mal, i'tiqad, dan an-niyah. Nah, jadi kita kalau mau sukses dalam berkarir, kita dalam usaha apapun, dalam bidang apapun, kita harus perbaiki takwa kita. Dalam hal kebaikan apa? Perkataan, ucapannya harus bagus, tidak berbohong. Nah, kalau berniaga tidak berdusta. Kemudian amal itu pekerjaannya bagus, ya, pekerjaannya bagus, perbaiki pekerjaannya. Kalau misalnya menjual, upgrade kemampuan skill dia menjual itu yang bagus, tingkatkan. Kemudian etika, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagusnya. Kemudian an-niyah, kemudian niatnya. Dia mau usaha itu apa? Mau jualan itu dalam rangka apa? Kalau dalam kehidupan sehari kan kita niat itu bisa dibagi menjadi dalam hubungan konteks dalam ketakwaan kalian, hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika berhubungan dengan Allah, luruskan niatnya karena Allah. Kemudian ketika bermuamalah dengan manusia, maka dia niatnya harus bagus. Jangan sampai sekali niatnya ketika ia bekerja, ketika ia bermuamalah itu memanfaatkan. Jangan sekali memanfaatkan. Ketika kita mental kita memanfaatkan, nih mumpung ada pekerjaan ini saya kerja gitu kan untuk mendapatkan gaji. Tapi berikanlah kita effort niatnya, ada pekerjaan, saya akan niat untuk membantu perusahaan tersebut supaya lebih sukses lagi dan saya akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi niatkan itu seperti itu. Ketika kita bermitra dengan orang, jangan sampai kita mumpung dia bagus nih karirnya, mumpung dia bagus nih pengalaman di sana, jangan sampai kita memanfaatkan. Ketika memanfaatkan, kita hanya bisa mengambil manfaat dari dia, tapi kita tidak bisa memberikan pekerjaan yang bagus. Nah, kita harus usahakan, harus dilatih dan dilatih. Pekerjaan ini itu harus dilatih. Mastata'tum. Mastata'tum. Sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia baru bisa mulai dari ucapannya,
jaga perkataannya, jangan berdusta. Dia mulai dari situ, Kemudian praktekkan lagi dalam amalan. Apa yang mengucapkan? Tasdiqun fil qawli wal amal. Benar dalam perkataan, kemudian dalam pekerjaan. Itu harus benar. Jangan sampai ketika misalnya ini kita dalam konteks bicara dalam perniagaan ya. Ketika kita menawarkan, apa yang kita ucapkan beda dengan realistis di lapangan. Atau kita menawarkan mulut yang mau, tapi dalam prakteknya kita beda. Itu sangat berbahaya sekali, dan itu salah satu bentuk daripada ayatul munafikin. Ayat antara orang munafik adalah dia berani berkata sesuatu kemudian dia mengingkari perbuatannya. Wa in kadzaba wa iqala kadzaba, dan dia berkata dia baik dustanya. Jadi hilangin kalimat-kalimat. Nanti kita akan bahas tentang yang 20 kalau dari situnya ya. Jadi perbaikin takwanya nanti dalam hal perkataannya, kemudian perbuatannya, kemudian i'tiqadnya, keyakinan dia, kemudian niatnya dibaikin ya, niat dibaikin. Nanti ketika ia sudah bagus, maka Allah akan memberikan makhraja. Jadi ini tadi ya, Allah akan keluarkan makhraja. Nah, makhraja Allah akan berikan dia jalan. Jadi ketika takwanya bagus, Allah akan berikan jalan. Itu ilmu diantara kalau bahasa ilmu langitnya. Kalau hanya bahasakan tumpuan ilmu langit, itu adalah Allah perintahkan kepada kita. Itu rohani kita harus kita bentuk dengan apa? Dengan Allah tetapkan. Allah sudah berikan jalannya. Praktekan. Ya boleh katakanlah ilmu samawi, ilmu yang Allah telah turunkan kepada al-anbiya dan orang-orang saleh yang terdahulu. Apapun usahanya, apapun pekerjaannya, baikin dulu ininya. Seiring waktu dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lanjutnya kepada waqulu qaulan sadida. Allah tadi berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Takwa tadi sudah kita bahas, kita apapun yang kita baikin ucapan kita, amalan kita, perbuatan kita, etikat kita, niat kita. Kemudian waqulu ya waqulu qaulan sadida, berkata yang benar. Ini pokok buah daripada takwa tadi. Berkata yang benar. Karena itu bisa berupa sesuai traknya. Sadida, kalimat yang tegas juga bisa. Tegas. Nah, kenapa bisa dia berkata tegas? Kenapa? Ayo. Karena dia yakin terhadap apa yang dia perbuat. Ketika ya bisa berkata benar itu tiket awal, tapi ketika tegas dia keluar dari niat yang bagus, etikat yang bagus, pengetahuan yang bagus. Jadi Pak ini yang kami jual ini kami konsep dengan benar-benar menjunjung syariat, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda. Kenapa? Memang sudah diterapkan di dalam perniagaan tersebut, itu yang dia terapkan. Atau dia meyakini bahwa Allah Maha memberi rezeki. Dia yakin ketika ya saya Pak melakukan hal ini, saya tidak takut dengan rezeki saya akan kurang. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki adalah Allah, dan ini hanya jalannya saja. Nah, ketika itu sudah terhajam kuat di diri seseorang yang ruhnya bagus, maka dia akan bisa mengatakan qaulan sadida. Perkataannya menit sekarang, menit berikutnya tidak akan menyeleweng. Ketemu si A, kalimatnya satu, ketemu si B kalimatnya satu. Bukan ketemu si A kalimatnya satu, ketemu dengan B kalimatnya dua. Dan itu kalau seperti itu maka itu akan merusak amal perbuatan. Nanti akan kita bahas setelah qaulan sadida. Pertama yang qaulan sadida kita bahas, yang kita kuatkan itu adalah kalimat la ilaha illallah.
Tadi la ilaha illallah, Allah memberi rezeki. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak memberikan rezeki kita kecuali Allah. Ketika itu sudah kuat, maka kita akan menjadi prinsip yang skillnya bagus. Kemudian kaul sadida itu adalah tasdiqun fil qawli wal amal, benar yang diucapkannya dan dipraktekkannya. Ini sosok seorang pedagang yang hebat, sosok seorang muslim yang kuat, sosok seorang muslim yang hebat. Itu adalah tasdiqun fil qawli wal amal, benar apa yang ia ucapkan dan apa yang perbuatkan. Nah, jadi kita bawa dalam konteks misalnya penjualan properti atau penjualan rumah atau penjualan kafling, maka pengetahuannya itu benar tentang produk tersebut. Ketika ia sampaikan di lapangan, itu benar apa adanya. Kemudian amalnya, tindakan lakunya, dia misalnya akan memberikan kontribusi, nanti di situ akan dibangun misalnya masjid. Ya benar, aplikatifkan dalam kawasan tersebut mendirikan masjid. Bukan semboyan hanya sebuah konsep nanti di sini akan diadakan kegiatan mana berkuda dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya itu tidak. Dan ini adalah kalau misalnya tidak, maka lemahnya nilai tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konsekuensi dari apa yang ia lakukan adalah buah daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya orang muslim ketika ya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Karena apa? Bentuk aplikasinya dalam bentuk perkataan amal. Kayak kalimat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkata yang baik. Seorang muslim misalnya prospecting, bahasa di chatting sama dengan bahasa misalnya chatting di Messenger, sama bahasanya dengan yang di WA. Ketika di WA ya sama juga bahasanya di lapangan. Ketika di lapangan, ketika survei ya, kemudian ketika akad ya sama juga bahasanya. Kemudian ketika aplikatif di lapangan juga sama. Jadi bukan hanya manis di bibir, tapi setelah di belakangnya itu berbeda. Nah itu jadi yang perlu kita latih. Nah kita gitu. Jadi marketing harus seperti itu. Jadi marketing kalau misalnya kita sedang marketing properti, maka yang harus diasah itu adalah kemampuan dia terhadap produk knowledge-nya, kemudian transfer dengan cara yang benar. Kalau misalnya ini enggak benar, maka akan menjadi masalah. Misalnya ada target buyer. Target buyer itu orangnya yang mumpuni dalam hal keuangan, yang mampu dia dalam uangnya. Seharusnya harganya dia 98 juta, tetapi ditawarkan 75 juta. Ketika terjadi di lapangan, ketika terjadi negosiasi, dia sudah mempersiapkan dengan 75, seharusnya dapatlah angka 70-an gitu misalnya. Tapi dia kaget dengan harganya 98, maka otomatis trustnya akan berkurang. Oleh karena itu penting kita perkataan ini dan dengan terjadi di lapangan itu harus benar-benar mencerminkan sikap kita seorang yang pedagang yang handal, pedagang yang kuat, yang punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasanya ketika kita sudah bertakwa? Dan qaulan sadida. Sudah takwa dan qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Ketika ia bertakwa, kemudian dia beramal saleh berupa perkataan yang baik, perkataan yang kuat, perkataan yang kokoh, maka yuslih lakum a'malakum. Allah akan balas dengan sempurnakan amalnya, pekerjaannya disempurnakan.
Kalau dalam hal ibadah, ketika ia sudah bertobat dari segala maksiatnya, kemudian dia berusaha untuk mengaktifkan dalam kehidupan sehari-hari, ngomong yang bagus-bagus, menjaga perkataannya, aku Allah akan sempurnakan pekerjaannya. Misalnya jatahnya itu, pekerjaan amalnya itu nggak sampai dia sampai derajat ke Jannatul Firdaus, ke surga Allah, atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berusaha mengatakan perkataan yang baik, karena perkataan yang baik itu merupakan bentuk daripada iman kepada Allah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ia hendaknya berkata yang baik, atau kalau bisa berkata yang baik masih kecel-kecelan, sering berbohong, maka dia jaga dirinya untuk diam. Karena kalau sudah diam itu akan menjernihkan otak dia, menenangkan hati dia, dan ketika dia berusaha berkata, dia akan berusaha dengan hati-hati dan bijak. Begitu. Nah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan sempurnakan. Misalnya ini langkah dia, kalau misalnya dalam dunia marketing ya, dia usahanya baru promosinya misalnya baru lewat Facebook, via IG. Sebenarnya kalau untuk mencapai target market yang high, dia nggak sampai. Tetapi dia dengan cara penyampaian yang bagus kepada ini, di akunnya bagus, dibentuknya, kemudian dia benar apa yang dia di lapangan, menimbulkan trust kepada dirinya. Allah kemudian ketika ada trust di sana, Allah datangkan pembeli untuk yang high tadi, pembelian yang high tadi, user yang high. Ini tadi konsep yang at-taqwa dan berkata yang bagus itu akan menghasilkan yusrilakum malakum, menjadikan pekerjaan kita menjadi sempurna. Ketika kurang, kita akan sempurnakan. Nah, kemudian ada kalimat yang penting bagus lagi adalah kalimat ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau dalam konteks penjualan itu akan membuat kekurangan kita itu dimaafkan. Seharusnya nggak sampai dia di atas 100 gitu ya, tapi dia baru sampai di angka 40. Allah genapin tuh 60-nya. Allah maafkan anaknya gitu. Nah, kalau ketika seorang orang tua yang melihat anak itu menabung, Dek, kok apa itu, Dek? Tabungan, Papa. Itu apa? Di sana mau beli sepeda, Papa gitu. Oh gitu. Sip. Berjalan sebulan, berapa sudah tabungannya, Dek? Kalau 300, Pak. Kamu beli sepeda apa? Sepedanya yang Polygon, Pak. Berapa sih harganya, Dek? Kalau kemarin sih, Pak, lihat teman katanya 3 juta, Pak. Seorang ayah melihat keseriusan seorang anak tadi, otomatis, oke, nanti bulan depan kita beli ya. Dia nabung itu baru 300.000. Tetapi karena orang tua tadi melihat kesungguhan anaknya tadi, karena ilmunya dia berusaha, Allah kenapa? Dengan lihat bapaknya. Jadi dikenakan 2.700.000 untuk sepeda. Terus usahanya yang seharusnya nggak sampai itu dia apa? Dimaafkan. Nah, seperti itulah yang terjadi ketika kita melakukan pekerjaan kita, baik ilmu marketing apapun, pekerjaan apapun, ibadah apapun, ketika kita berusaha untuk memperbaiki takwa kita, keyakinan kita kepada Allah, dan kita berkata yang baik, otomatis Allah akan mutimuni amal, sempurnakan nikmatnya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Semoga ini bisa menjadi ujangan kita untuk bisa memperbaiki diri. Jadi rezeki itu dimulai dari diri kita, dengan memperbaiki iman kita, ketakwaan kita, kemudian aplikatif dalam perkataan. Dan jaminan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berada menjaga lisannya itu, pertama dia akan berada di tepi surga. Itu yang menjadi perdebatan. Kemudian yang ia tidak berdusta di tengah-tengah surga. Kemudian ketika ia aplikatif di dalam apa yang pekerjaan
mulutnya, akhlaknya, perbuatannya bagus, maka dia berada di puncak surga Allah Azza wa Jalla. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.